Jadi aku tuh gede di Makassar, terus kemudian habis itu aku ngerantau ke Jakarta tahun 2000, umur 16 tahun. Oke, akhirnya aku mikir, aku nih mau jadi apa dalam pekerjaanku? Oh, aku pengen belajar banyak hal, karena aku pengen bisa push my limit. Akhirnya gue ngerti bahwa ternyata sebenarnya hidup yang kenapa gue bisa kayak gini sekarang itu kejujuran gue akhirnya, yang akhirnya gue jalani. Gue step by step. Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita di Zaman Go. Aku Debbie Sahartian. Aki ke Emansipasi. Dan di sini kita udah kedatangan Denny Sumanto. Kita aku dimakan. Denny Sumargo seneng banget loh. Makasih. Karena desa Shibuya Alias sekilas sibuk ya. Gue tuh males kesini, gue nggak ngerti lu ngomong apa. Rooming, gue mesti beli buku ini dulu nih. Tenang, nanti dikasih sama sis Debbie sendiri ya. Iya, bahasa gaib gue ngerasanya. Iya. Jadi kita ngobras-ngobras nih, Den. Ngobrol-ngobrol. Eh, Gue kita- jadi translator lo deh, Beb. Gue udah ngobras, dia mau jahit. Iya. Jadi gini, Den. Eke mau ngertanjakan someday ye, gimana ye memulai karir. Perasaan Eke dulu, Eke taunya ye anak basket. Iya benar. Bener kan? Bener. Atlet ya, atlet. Terus Atlet abis itu dulu. film juga dulu. Awalnya Masih sampai sekarang. Masih sampai Masih. sekarang. Aku tuh awalnya kan basket dulu waktu gue ngerantau ke Jakarta. Kenapa ke Asli- Jakarta emang emang dari asli- mana? dari- Aslinya As long as you love me. Sulawesi dari mana? Aduh, gue udah bilang ribet nih gue ngobrolnya sama mereka nih. Iya. Dane. Jadi aslinya orang Makassar, Chinese, Bapak Padang. Oh, Padang. oke. Jadi aku tuh gede di Makassar, terus kemudian habis itu aku ngerantau ke Jakarta tahun berapa? 2000, umur 16 tahun. Oke. Waktu itu aku nyari-nyari kerja, gue belum dapet arah yang oke. Aku ngambil waktu itu ditawarin basket pro. Basket pro Aspak dulu. Jadi gue kesana aja deh. Apa tahu penawarannya masih ada. Nah pas aku kesana ternyata udah tidak ada penawarannya, udah penuh. Padahal kamu suka banget basket. Basket Atau- hobi. Oh, hobi. Jadi kalau ditanya aku pengen jadi atlet itu sebenarnya enggak, cuma lebih ke hobi aja. Waktu SMA aku suka main. Namanya anak muda kan masih punya hobi dan tidak berpikir kalau waktu itu aku pengen jadi atlet, enggak. Aku cuma lebih ke hobi aja. Tapi karena waktu PON itu aku sempet dilihat bagus, ada beberapa PON yang tahun nawarin. berapa tuh? PON tahun 2000. Oke. Nah habis itu aku ke Aspak itu, maksudnya aku kan ke Jakarta bingung kan ya, mau ngapain nih gue ke Jakarta. Kalau kerjaan belum ada nih gue mesti ngapain gitu. Akhirnya gue ke Aspak itu, nah ternyata udah penuh. Plus waktu itu mereka tadinya tertarik jadi nggak tertarik karena waktu PON itu aku berantem ribut sama pelatihku. Kok bisa? Aku orangnya temperamental. Aku tuh gampang emosi, Oke. gampang meledak-ledak dan berani orangnya. Oke. Berani. Nah itu nggak bagus kan dilihatnya. Iya. Jadi mereka udah nggak mau. Tapi gue mohon, gue bilang saya ini nggak ada tempat tinggal. Iya. Untuk sementara boleh nggak saya dikasih percobaan. Nah bagusnya Boleh gue. tahu nggak berantemnya gara-gara apa? Oh gara-gara masalah di lapangan doang sih. Jadi kayak Kerjaan lah ya, maksudnya masalah Miskomunikasi. teknis lah ya. biasa lah hal-hal biasa miskomunikasi. Saya waktu itu ankle, pelatihku nggak mau mainin, cuma akunya tetap pengen main karena Oh. aku nggak mau timku kalah dan bla bla bla. Akhirnya jadi ribut lah, standar lah biasa. Iya. Tapi itu nggak bagus. Yang orang lihat kan pasti, ih orang ini attitude-nya nggak bagus. Iya. Dan aku setuju lah maksudnya. Cuma aku cari cara untuk bertahan hidup supaya bisa diterima di sana, paling nggak mereka kasih probation. Nah, mereka kasih percobaan 3 bulan, bosnya baik lah bosnya. Pak Irawan Haryono itu bos saya dulu. Dia tuh ngasih gue kesempatan 3 bulan di sana, gue tidak boleh ribut-ribut. Oke. Untungnya selama 3 bulan
Saya ngikutin mereka punya kegiatan setiap hari dari latihan dan lain-lain, aku nggak ribut-ribut. Oke. Jadi aku akhirnya direkrut jadi pemain pro Pemain pro. dengan gaji 250. Itu awal mulanya. Oh. Setelah itu 11 tahun aku berkarya ya Dan Sebagai di atlet. basket. di atlet, Basket. prestasi segala macam gitu-gitu. Aku berhenti umur 28. Setelah 11 tahun berkarya, aku 28 berhenti, aku memutuskan dagang. Oke, Karena dagang. aku berpikir kalau saya di basket selamanya, saya nggak akan punya waktu untuk nge-build usaha untuk masa depan. Oke. So di umur 28 aku cabut dengan ngambil resiko ninggalin semua yang aku udah bangun, gaji 25 juta per bulan, udah tinggi lah waktu itu. Aku cabut, pokoknya nekat aja. Pas aku udah mulai ngebangun usahaku, aku kekurangan modal. Waktu itu ada film 5 cm dari PH-nya nawarin. Aku lihat, wah ada peluang nyari duit nih. Aku tanya, aku nggak bisa main film. Gue bilang gue nggak tertarik jadi aktor atau masuk dunia entertain. Yuk ada uang berapa? Loh dia kaget, dia bilang, ih kamu ini nggak tahu loh ini film bagus. Gue nggak peduli dong mau film bagus apa kagak, gue cari duit. Ini ada duitnya nggak? Gitu. Oke, gini aja deh, yuk casting dulu katanya. Oh, Itu production house dari mana ya? Soraya. Oh, sorry. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun 2012-an lah. Oh. Aku berhenti 2011 soalnya. Yuk casting dulu katanya. Oh, gue nggak dateng. 1 bulan dia nelfon. Berarti itunya karakternya, tokohnya pas. Ariel waktu itu. Iya, Oh, yang- mungkin mereka yang ngeliatnya pas nih di kamu nih. Ya kamu kan ngerti entertain, saya kan nggak paham. saya mana Ini paham. soalnya kalau sampai di Uber gitu, itu artinya Lagi emang pengen banget. tokohnya pas gitu. Jadi si bosnya itu, dia tuh nyari karakter yang fisiknya seperti Ariel itu. Dia udah casting semua orang, Elman, Samuel Rizal lah, siapa segala macam. Dia nggak klik. Nggak serak. Nah waktu itu karena castirnya udah pusing, dicarilah semua orang lah ya kan. Nah karena waktu itu aku cukup terkenal di dunia atlet, dia keluarin tuh fotoku. Foto. Karena dia bilang coba atlet gitu, keluarin. I want this guy katanya. Nah dipanggil terus kan, 1 bulan gua nggak datang. Sampai akhirnya gua datang juga karena gua udah nggak enak gitu. Gua datang disuruh casting, mana castingnya lama banget kan. Terus gue disuruh tunggu di ruangan jam 12 siang. Katanya castingnya jam 12. Gue datang tepat waktu. Ternyata dia sampai jam 3 belum muncul. Ngerti ya? Iya, Iya, itu hal Udah yang pengalaman biasa. ibu kan? Iya, kadang-kadang kita dibayar buat nunggu memang. Betul. Sebenarnya kita dibayar buat tunggu sebenarnya. Akhirnya jam 3 saya pulang. Saya nggak casting. Oh jadi nggak jadi casting? Saya nggak casting, saya bilangnya udah tadi ketemu di atas gitu-gitu, saya pulang. Terus saya pulang, besoknya ditelepon, diomelin, kamu tuh gimana, orangnya udah di sini segala macam, kamu malah pulang loh. Saya bilang janjinya jam 12, jam 3 belum datang, masa salah saya? Kalau situ udah salah, marahin saya, mentang-mentang situ di dunia entertain orang butuh amat, saya nggak perlu Anda, saya cari duit. Cuman Saya cuan bilang, doang ya, sayang. kita tahu kan Cuan. di dunia entertain kan kita willing to do everything. Iya. Nah kalau aku enggak, I will do apa yang aku suka. Dan aku pribadi tidak menganggap diriku benar, tapi aku tuh sangat berpegang pada omongan. Jadi karena akhirnya gua nggak dateng, bosnya nelpon, minta maaf, Pak Sunil namanya. Oh saya respect banget. Denny sorry ya, saya tuh kemarin kena macet gini. But it's my fault, kata salah saya. It's not your fault. Please, can you come today? Jam 3, I'll be there, kata dia. Before, saya bilang, oh iya Pak, kalau itu kan nggak enak Iya, lah. Bos besar ya, Bang. Datanglah kita kan. Bener, sebelum jam 3 dia udah di situ. Orang ini bisa dipegang omongannya lah. Udah saya casting tuh, wah baca segala macam. Gue bilang gue ngapain, gue bilang. Terus Apalagi kan lo yang nggak biasa dengan baca skrip kan, Say. Terus Iya udah kan? kayak gitu yang cuma main basket sama bola lah ya, berkutik ya, Say. Itu gimana tuh, gue gimana? tuh kan kaku ya. Iya. Kekes nih. Iya, Kaku. kekes. Kaku, sok cool, sok ganteng. Enggak, lo ganteng. Enggak. Cool. Saat itu gue menilai diri gue akhirnya seperti itu. Itu yang membuat gue jadinya serba salah. Setelah gue casting, dia bilang oke besok kita kabarin. Gue bilang Pak gak dikabari juga gak apa-apa. Karena saya tahu saya gak bisa acting dan saya juga gak interest. Dia ketawa lah. Besoknya dikabarin. Dia bilang kita oke.
Saya bilang, Pak, jangan dulu. Saya ini nggak bisa acting. Oh tenang, ada reading, ada reading 1 bulan. Jadi ada persiapan, jadi nggak usah khawatir. Nanti kita bantu dengan acting coach dan lain-lain. Oh ya udah deh kalau gitu. Harganya berapa? Oh harganya sekian. Oh kecil juga ya. Kan anthem baru. Dia tahu lah. Gua kan kemarin juga habis syutingnya, Ci. Oh ngerti juga lah ya, Pak. Ya udahlah, akhirnya aku telepon waktu itu temanku Rio Dewanto kalau nggak salah. Yuk, ya harga segini udah bagus belum nih? Udah bagus itu bro, katanya. Berarti lu miskin ya? Rio masih ketawa. Kagak, memang kalau pendatang baru, walaupun peran utama harga segitu udah bagus, Den. Oh, kenapa lu pada mau main film sih? Gue bilang, pengen banget lu pada terkenal. Ya, ada prosesnya, Den, kata dia, ada prosesnya. Oh gitu, kira-kira gimana cara nolaknya? Kok lu tolak Kamu sih? ditolak waktu itu? Iya memang. Rencananya emang mau nolak. Serius, dia bilang, lu bego lu kata dia, ngapain ditolak katanya? Kagak lah, syuting 1 bulan, gila lu. Gue mau cari duit tempat lain, itu bisnis gue mau bangun, gue bilang. Gini aja lo bilangnya 2 kali lipat, pasti dia nggak mau. Bener loh, iya. Gue masuk 2 kali lipat. Oh, nggak bisa. Wah bener loh. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Pulang. Nelfon bosnya. Denny, deal. Lo mau ngapain? Kan harusnya waktu itu ngedealing gue harganya segitu, 2 kali lipat. Tapi kan kita sering tuh main-main gituan kan. Tarik ulur. Ujung-ujungnya sorry nggak deal. Bete sendiri, ya kan? Jadi Tapi karena waktu itu lo memang prioritas lo waktu itu mau nyari duit kan? Iya, sampai hari ini gue nyari duit. Nyari duit, bener. Lo mau terkenal mau kagak tuh lo atur deh sama keluarga lo ya. Gue mau nyari duit, gue mau kerja, gue mau profesional, gue mau belajar dan gue pengen mencintai kerjaan gue. Iya betul. Gitu. Jadi film apa namanya 5 cm itu film pertama lo deh. Sebenarnya sebelumnya waktu gue masih basket ada. Ya, tapi cuma waktu itu cameo. Di cameo doang. Terus gimana akhirnya? Iya, mana? Setelah lo menekuni, setelah lo jalanin, Oh. iya. Lo lebih enakan basket apa film? Gue akhirnya lebih suka basket sih sebenarnya. Dia juga gitu. Sama ya. Jangan nunggu nggak sih, Neng? Iya nunggu basa-basi iya kan. Coba senyum terus kayak gak ada apa-apa sama kehidupan kan ya. Padahal hati udah terbebani gitu. Jam berapa anjing? Ya kan? Tapi lo nikmatin dong akhirnya. Awalnya sih jujur dicoba untuk nikmati. Jadi selama sebulan itu lo ngerasa terkungkung nggak sih? Terkungkung, gue ngerasa terkungkung. Tapi kan kita harus profesional. Iya betul. Profesionalisme ini yang aku jaga. Iya, betul. Karena aku dibayar dan mereka butuh jasaku dan aku harus be pro. Nah, masa lalu ada tidak nyaman dan segala macam itu urusan pribadi kan. Itu kan you have to deal with that. Iya. That's a part of the process gitu. betul. Nah untungnya selama waktu masa syuting segala macam dengan aku nggak nyaman itu, aku profesional. Datang tepat waktu, doing everything, mulai dari reading segala macam. Karena aku berangkat dari atlet. Iya. Aku percaya Biasa disiplin. disiplin. Kita bisa terkenal, tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab, lu nggak punya values. Iya. Terkenal itu bisa terjadi pada siapapun, Iya. tapi punya tanggung jawab adalah pilihan oleh si orang itu. Betul. Nah, aku kan selalu mengedepankan values, tanggung jawab buat gue penting. Kalau kita udah Integritas lah ya. Iya, integritas. Kita udah terima uang orang, lu mau suka atau enggak, apapun background, visi misi lu ada di situ. Oh, lu harus pro. Iya dong. Siapa yang peduli lu punya masalah di luar, orang datang kerja di situ. Iya. Profesional jadi. Masa gara-gara lu dengan masa lalu, dengan treatment yang lu dapat, lu ngorbanin orang yang kerja di sana. Itu kan mereka datang, ada yang buat kasih makan anaknya, Betul. ada yang mungkin buat lahiran istrinya. Betul. Kita kan harus pikir sampai sejauh itu. Nah, itulah reason aku be pro dan mereka sukalah. Makanya lo kepake terus karena disiplin lo ada. Mungkin aku kepake terus lebih ke murah ya. Masa sih murah sekarang, Say? Menengah sekarang. Menengah. Udah mulai gue naikin dikit, Wak. Gue naikin dikit tapi nggak tinggi. Tapi akhirnya terus kan- dari situ dari film Dari terus. film akhirnya Ada film lagi, Enggak, ada film jadi lagi. ceritanya nggak semulus itu kalau saya. Jadi waktu pas film itu keluar, film itu box office 5 cm, saya kena kasus. Saya waktu itu langsung viral di Yahoo segala macem, di semua media lah. Saya mengambil seorang wanita waktu itu kan, dibilangnya begitu, dituduhnya begitu, habis karir gue.
Selesai. Sama sekali zero. So saya kan tahu. Mami Dewi kan ngerti lah kalau di Ngerti. posisi kayak gitu, Enggak, apalagi kita maksudnya cowok. berita itu aku pernah Tahu ya? Pernah tahu. Habis lah, habis selesai. Dan gitu. Nah aku di situ bingung mau ngapain karena semua jalan ketutup kan. Bisnis yang aku bangun habis, ambruk. Kerjaan ngarep dari entertain juga orang nggak percaya. Kamu kok bilang dituduh? Dituduh karena waktu itu aku kan tidak terbukti kalau saya melakukan itu kan, makanya Kok bisa terjadi penuduhan itu? jadi waktu itu dia itu ada sponsor dari pihak labelnya yang ngomporin dia untuk maju karena dia cerita ke labelnya kalau dia diambilin sama saya gitu. Tapi kamu kenal dia, berteman? Kenal Berteman? main bareng gitu, tapi tidak dihamilin ya. Ngerti kan maksudnya? Iya. Cuma kan masalahnya adalah Buang keluar ya nih. iya. Masalahnya adalah gimana caranya lu membuktikan lu nggak hamilin dia kecuali dengan tes DNA. Terus tes DNA? Akhirnya kan waktu itu dia kan ngebangun image-nya bahwa gua nggak berani tes DNA. Padahal dia sudah laporin gua di kantor polisi. Dia serius loh. Nah, gue Kamu bilang. selama itu no comment atau diem aja apa gimana? Akhirnya gue comes out di publik setelah agak pelan. Tadinya no comment. Kenapa kamu milih no comment dari awal? Karena saya berpikir lebih baik diam. Oh. Itu kan lebih bagus. Oke. Dan aku tidak punya pengalaman sama sekali di dunia entertain dan aku sama sekali tidak tahu bagaimana menyikapi masalah di dunia Karena entertain. itu jadi bola liar akhirnya. Bola kan? liar bener. Kalau Mami kan lebih ngerti. Iya. Kalau saya kan sama sekali nggak paham, kasihan. Pertama kali terjun, tidak ada mentor, tidak ada orang yang mungkin di samping saya yang bisa ngasih arahan. Plus saya orangnya kan emosional, nggak bisa dikasih tahu juga. Pengennya ngejalanin sendiri, jatuh sendiri, bangkit sendiri. Akhirnya pada saat itu saya nunggu statement dia bahwa dia laporin saya polisi, maka akan dilakukan tes DNA. Saya akhirnya muncul setelah beberapa minggu bahwa saya siap. Tes DNA segala macam, polisi segala macam saya siap. Dan saya itu jeleknya waktu saya preskon, saya ngelakuinnya pakai emosi. Dari dalam hati saya yang paling dalam saya berbicara sampai saya nangis di situ. Karena impact yang terjadi, mama saya itu sampai malu, dia sampai nggak berani keluar. Mana background saya ini? Saya itu hanya punya mama saya dari kecil. Mama saya itu diusir dari keluarga, dia harus survive sendiri. Kita perekonomian jelek. Udah gitu mama selalu pesan sama saya, Denny ingat baik-baik mama punya bicara. Maupun kau jadi apa, uang itu nomor 2. Tapi nomor 1 itu prinsip hidup. Kita manusia harus punya integritas. Omongan itu harus bisa dipercaya. Tapi dengan kejadian itu kan gue rusak semuanya. Iya. Jadi nilai yang penting yang mama gue turunkan ke gue hancurin. Dengan kejadian itu kayaknya lo hancurin, padahal sebenarnya nggak gitu kan? Kalau menurut gue iya. Dengan sebenarnya apa yang terjadi saat itu adalah buah daripada kelakuan gue juga. Karena kan gue nakal. Gue suka main cewek, gue suka judi, gue suka berantem, gue suka ngelakuin hal-hal seperti itu. Ya pasti lo akan kena batunya. Pertanyaannya adalah apakah gue ngambilnya atau enggak? Enggak. Cuma kan ngebuktinya gimana? Nah akhirnya gue tunggulah proses kepolisian apa segala macam. 7 bulan berlalu. 7 bulan berlalu tidak ada apa-apa. Dan ternyata itu juga bukan pas udah di tes DNA, enggak, bukan it's not your doing. Setelah masalah itu sudah hilang, 7 tahun 8 tahun kemudian dari saat itu udah mengalami banyak hal nih. Satu malam itu saya nelpon dia. Saya bilang masalah ini harus diselesaikan. Dia 7 kaget. tahun apa 7 bulan? 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian. 7 bulan itu masalah di polisinya. Masalah di polisi. Saya dipanggil polisi, terus ditanya, mau ini orangnya kemana yang lapor? Lah saya bilang saya nggak tahu Pak, saya bilang. Soalnya pelaporan ini 7 bulan, kita lihat warawiri, tapi tidak diselesaikan. Kita cari alamatnya tidak ditemukan. Maka kita panggil Mas Denny. Mas Denny, ini ada laporan, kita akan tanya. Mas Denny jawab. Setelah itu kita akan cari orangnya. Kalau orangnya nggak ketemu ya kita SP3. Gitu. Jadi pelaporan itu tidak beres gitu loh.
Ya udah aku jawab. Ya segala emang macam. cuma pengen merusak nama kamu aja kali atau menjatuhkan nama kamu. Kalau itu udah pasti. Uh-uh. Yang kedua adalah mungkin ada urusan perasaan atau segala macam. Oh dia yang naksir ye. saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi kan ada begitu banyak hal. Ini juga sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak bahas karena yang gue pikir adalah gini, waktu masalah tes DNA waktu itu gue udah bilang sama dia, ya udah is done, gue tidak akan permasalahin ini. Gue juga nggak mention nama dia, biarin dia punya hidup dia sendiri. Anggaplah dia adalah bagian dari proses pembelajaran gue dulu. Betul. Tapi gue nggak mau akhirnya dia tidak punya masa depan. Iya. Dengan gue terlalu banyak ngomongin ini kan gue kasihan juga ya. Iya. Dia diserang terus juga gitu. Iya. Cuma memang waktu itu gue hancur sih. 7 tahun terus. 7 tahun. Caranya kan lu jatuh lagi ceritanya jadi nol lagi. Nah itu caranya lu bangkit, apa yang lo lakuin pertama kali untuk berada menggapai eksistensi lagi di entertainment? Main layangan di genteng 8 bulan. Beneran. Halo? Oh, gue nggak tahu. Beneran. Lalu lu pernah nggak stres sampai nggak tahu mau ngapain? Sama. Pernah. Iya. Gue juga pasti. main game. Iya, kayak orang bego kan. Iya. Kalau gue Main game, sumprit bener. Sumprit gue cuma main game aja gini. Tapi dalam hati gue gini ya Tuhan, terus gue harus gimana? Nah, tuh. Sama. Iya. Main layangan sampai dalam hati Tuhan, Tuhan. gua harus gimana? Mana gua nggak percaya Tuhan lagi. Jangan dong. Ya saat itu. Oh saat itu. Ya kan gua cerita padanya, ya kan. kalau gue Lucu banget. di TikTok. Bebecongan di TikTok. Nah, ya alhamdulillah ngehits ketemu Dese kan. Sekarang gua tanya sama lo, orang-orang yang bikin konten di TikTok, sosial media, lu pikir nggak lagi stres? Iya. Emang oh berarti Eka juga lagi stres waktu pandemi. berarti kita ketemu pas lagi stres. Iya. Stres. Stres. Kan dua manusia dipertemukan di arus yang sama ya. Frekuensinya. Lagi. Lu ya oke lu main layangan. Sambil lah. begitu tuh, Apa sambil- yang mendapat Iya, ide iya. lagi untuk lo? Nggak ada, Get yourself nggak together. ada yang begitu-begitu. Yang Kerja ada lu. adalah uang gua habis, anjir gua harus kerja. Gua harus kerja, gua bilang. Padahal waktu itu lagi mau buka usaha Iya, kan? ambruk semua. Karena juga lo tinggalin karena main film, ya nggak sih? Oh, main film, tapi abis itu kan nama gue jelek. Oh, Orang iya. blacklist. Iya. Ih, nggak enak banget, tahu kan? Kalau aduh. Oh, dia ini enggak lah, ini blacklist aja gitu. Gue datang casting 1 tahun. Iya, tangan gue aja nggak masuk kalau lolos casting. Oke, coba Mas Dian kali ini kita coba tangannya. Oh iya baiklah, iya oke. Nanti kita kabarin besok ya. Iya. Paham ya, Wak? Paham. Besok bapak kau nggak ada kabarnya, Wak. Ada gue di blok. Ah udahlah. Itu 8 bulan main layangan. 8 bulan main layangan, uang mulai habis. Sebenarnya nggak ada ilham atau inisiatif, lebih kepada kebutuhan. Yang penting lu bergerak aja deh. Iya, karena keuangan habis kan. Mau nggak mau kan kalau perut lapar, Iya. kebutuhan kita tidak terpenuhi kan kita harus cari. Iya. Tapi Buat- basket terus kan? Basket udah berhenti kan. Oh udah berhenti. Jadi waktu aku main film itu aku mutusin udah berhenti 2011. Oke, Jadi nggak bisa balik lagi. Mau balik lagi gengsi ya. Ya udah akhirnya aku coba tiba-tiba ada tawaran bawa acara horor. Acara horor. Acara bawain. horor, orang. bawain acara horor host Oke. ya kan. Nah, kebetulan yang waktu itu hostnya mereka kurang. Gitu, mereka pengen rubah konsep lah. Coba Bang Denny tuh, dia lagi nganggur. Kalau horor kan nggak peduli image lu bagus atau enggak. Ya kan? Namanya juga horor, ya kan? Barangkali lu jadi setannya kan? Iya. Setan nge-host gua. Udah nih, sampailah gue di sana, akhirnya diterima. Itu buat bertahan hidup. Satu acara itu dia syuting seminggu 2 kali. Lumayan dong, ya. Bayaran gue 1,5 kalau nggak salah, 1,5 juta se Sekali, episode. se-episode. Syutingnya dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Jadi begadang. Begadang. Lumayan Wak, buat bayar kosan. Iya, Iya. bener. Tapi kalau buat nabung pas-pasan ya. Iya. Ya cuman buat makan doang kali ya. Kalau mau keren kayak sekarang ya ngarep ya, paling ngutang ya. Nyicil ya. Tapi terus dia bertahan tuh dengan itu sampai tadi putus tuh sampai 7 tahun kemudian dia telepon Dese terus. Iya. Nah itu belum lanjut tuh tadi gimana? Gua telepon. Jadi dalam 7 tahun itu ya udah mulai kerja lah ya. Udah Oh, segala mulai kerja macam, segala ya, macam, tapi tertati-tati. Pokoknya intinya nggak ada tuh orang simpatik. Iya. Semua isinya dihujatan, nih ngapain sih pakai host ini? Ya udah. Ya. Tapi rating aman. Nah, Rating aman. Karena horor. Iya kan? 7 tahun kemudian waktu itu gue mau nikah, waktu itu sama anak konglomerat. Waktu itu rame juga tuh
akhirnya Tahu tuh kamu berapa. iya pasti ente tahu lah ya. Iya tahu gue. Mau mesti dikeluarin di sini nggak sih fotonya? tapi nggak jadi, Iya, nggak cancel jadi. kan. Nah, Iya. pas cancel itu aku tuh kayak dapat ilham. Nah waktu itu aku mungkin waktu itu udah banyak doa ya, Iya. dibilang cari perempuan itu, selesaikan masalahmu. Saya bilang, wah gimana cara-caranya, telepon aja. Saya telepon, nyambung. Oh. Nyambung, langsung saya tekan tuh. Saya bilang, kamu selesaiin masalah ini. Dia bilang, enggak, saya nggak mau lagi. Saya stres, saya gini, saya gitu. Saya bilang, oh nggak bisa, ini masalah lu bawa ke publik harus diberesin. Dia bilang, terus aku harus gimana gitu kata dia. Ya tes DNA itu diberesin. Gue bilang, nggak bisa ya kalau aku bilang ke publik aja kalau ini bukan kamu, bukan anakmu dan lain-lain. Nggak bisa, publik nggak percaya. Harus ada bukti. Tes DNA. Aku pikirin dulu ya gitu. Ya udah gue kasih lu waktu berapa lama, 3 hari. Wah ini orang kayaknya, gue tekan aja terus. Gue bilang kalau dalam 3 hari lu nggak ngasih keputusan untuk tes DNA dan dilangsungkan, saya proses di polisi. Lapor Gitu. balik jadinya. Oh iya, akhirnya mau tuh. Ya udah, terus dia nanya, kalau aku mau ngelakuin ini semua dari kamunya, mau panjangin atau gimana? Gue bilang gue nggak panjangin. Lu pegang omongan gue. Yang penting lu beresin, tes DNA udah keluar segala macem, mau hasilnya itu anak gua atau bukan, gua tanggung jawab. Pokoknya tes DNA beresin, gua bilang. Akhirnya diberesin sama dia. Hasilnya keluar. Dengan drama-drama Iya, juga lah ya. iya. Sempat kita tungguin, masih ya wajar lah, Iya, itu iya. wajar. Akhirnya keluar, hasilnya gue suruh press con. Ini kasih tahu gitu. Tapi habis itu masih berdrama tuh. Dia masih, wah ini salah nih tes DNA-nya. Gue bilang, mau tes DNA lagi boleh, berkali-kali boleh. Tapi kali ini setelah tes DNA itu dilakukan, saya eksekusi di polisi. Semua kasus yang lama yang kau keluar, yang kau buat, saya angkat ke publik. Saya jadikan konten, saya jadikan exposure, dan saya masukkan kau dalam penjara. Karena kau sudah mengambil 8 tahun hidup saya. Iya dong. Iya kan? Dengan apa yang kau lakukan, kau merasa dirugikan. Saya pun dirugikan kok, gue bilang. Cuma kan di sini saya cari baik buat kita semua. Iya. Gitu loh. Ini bukan moral dan material loh. Iya, tapi kan gue nggak ngitung itu. Iya, Yang gue iya. pikirin adalah masa depan dia juga. Iya. Dan gue juga nggak ngelihat diri gue benar. Gue ngelihat ya gue juga bandel. Iya. Cuma gue nggak ngambilin anak orang gitu loh. Gimana cara ngasih taunya ke publik gitu loh. Woi cuy, gue publik ini saya di ini. Saya tidak mengambil anak orang. Muka lu aja udah hamil loh. Muka lo aja anak berandal. Oh, muka lu aja udah kelihatan anak 2, ya kan? Bohong lo, ya kan? Ya udahlah, akhirnya so far akhirnya semua selesai. Semua selesai. Bersih dong nama Ye kembali. Bersih, makanya simpati publik akhirnya ada. Heeh. Terus kemudian aku podcast di tempatnya Deddy Corbuzier, di situ aku jelasin semua. Orang mulai beransur-ansur melihat aku sebagai orang yang ya gue tidak sepantasnya perbuatan seperti itu. Terus kemudian aku nikah, aku dapat istri yang baik, kemudian dibawa keberuntungan gitu kan. Ya seperti inilah keadaanku sekarang, biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nggak ada yang terlalu Tapi itu membuat lo menjadi seseorang yang lebih stronger, yang lebih lebih dewasa. Akhirnya lo jadi belajar akan situasi yang kayak gitu. Gue pikir gini ya, kalau kita bicara semua hal di dunia ini pasti akan bikin kita dewasa, it's just a matter of time kan. Cuma masalahnya adalah wisdom apa sih yang kita dapat gitu. Kalau kita bilang pelajaran di hidup akan bikin kita stronger, pasti kita kan akan terasa. Cuman akhirnya kita memilih untuk menjalani hidup dengan kasih atau benci. Itu kan poinnya. Karena kalau kita jalani dengan benci, ya bencilah hidup kita gitu. Kalau kita kasih, kita kasih. Nah akhirnya aku memutuskan untuk menjalani hidupku ya dengan kasih aja gitu. Kenapa temperamenku menurun, emosiku menurun? Ya karena aku mulai belajar mengenal kasih Tuhan. Untuk belajar menjalankan itu di diriku sendiri, mengasihi diri sendiri. Baru kemudian kita mengasihi orang lain gitu. Iya betul sekali. Gitu. Akhirnya dalam waktu 7 tahun itu nama baik akhirnya mulailah bikin. Tapi hukumannya lumayan lama loh, 7 tahun itu Gak apa-apa lah, berat loh. daripada gue dihukum di neraka selamanya. Iya bener. Eternal. Tapi gue salut juga, maksudnya ya bisa melalui itu loh. Iya. Melalui itu semua gitu. Iya, saya kan beruntung. Iya. Tidak semua orang seberuntung saya. Iya. Makanya saya tidak pengen menyia-nyiakan keberuntungan saya. Betul. Kenapa saya mau datang ke podcast orang, saya lihat-lihat juga. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan bahwa
hidup saya dengan hidup kalian yang nonton semua itu sebenarnya punya kesempatan yang sama. Tinggal kita mau ngebawanya kemana. Ada resiko, ada pengorbanan, yes. Tapi lihat buahnya ke depan. Betul. Lihat nanti masa depanmu akan seperti apa. Banyak orang tuh nggak terlalu mikirin masa depannya mereka. Mereka hanya mikirin apa yang terjadi sekarang doang, tapi mereka nggak ngelihat berapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kehidupan seperti apa sih yang pengen lu jalani. Itu kan sebenarnya hal yang sangat simple tapi very deep. Lu pengen jadi apa? Finansial lu kayak gimana? Nggak usah ngomong takabur deh, nggak usah kaya. Cukup aja dulu. Nggak ada utang aja dulu. Jangan nyusahin orang aja dulu. Bisa nggak? Arahnya lewat mana? Nah itu kita harus build dari sekarang. Betul. Nunggu nanti ditampar Tuhan. Nunggu nanti sadar hidayah. Ya, kapan? Iya. Jadi emang harus kita yang sendiri ya, yang bergerak kita gitu sendiri. untuk bisa. Makanya Eke kalau ditanyain sama orang-orang masih pengen apa lagi? Enggak, gue udah cukup, gue hidup mapan. Hidup mapan tuh artinya mau rumah Eke ada, mau tidur Eke bisa, mau makan Eke bisa, mau jalan-jalan Eke bisa. Iya, betul. Mau Pas-pasan keluar negeri ya, ada. ya. Pas-pasan Pas bisa. mau beli mobil mahal, Oh. pas ada duitnya gitu loh. Pas mau keluar negeri, pas Ada ada Pas. duitnya. Oh. Gitu. Pas mau naik pesawat di bisnis kelas, pas pas. ada Pas, duitnya. iya. Pas-pasan jadi bisa. Iya pas deh. Terus nih kita sekarang ngomongin lo akhirnya yang berkecimpung di bidang YouTube ya. YouTube. YouTube. Nah, dia punya YouTube. YouTube. Dia punya YouTube berapa? YouTube sebenarnya ada 4. Oh, YouTube channel itu YouTube channel ada 4. Yang orang banyak tahu tuh pebasket sombong. Iya. Eh, Sering lihat. Curhat Bang, talk show. lu sering lihat. The Sumargo. Di Sumargo Itu yang ada. keluarga ya? Keluarga. Family. Sama satu lagi itu khusus buat short sih. Oh. Jadi video-video pendek aku taruh di situ semua. Oke. Ini gue pernah dengar ya kalau tentang podcast Jay. Jadi waktu itu podcastnya kan banyak tuh ada yang orang naas-naas lah ya gara-gara Iya. lu ngundang. Bukan gara-gara gue ngundang dong. Bukan gara-gara ngundang dong. Gara-gara gue Aduh. juga sih. Iya kan lo yang ngundang. Ya maksudnya dia ada di podcast ya, terus ada masalah apa. Nah akhirnya Iya. dia bilang ya podcast lo itu podcast kutukan. Iya, Itu ada. gimana cara itu kenapa akhirnya bisa menjadi image podcast kutukan sih? Ya netizen kampret itu tanya. Oh bukan lo yang buat-buat ya? Ngapain gue bikin gitu? Mana ada bagusnya itu kutukan-kutukan gitu. Gara-gara ada beberapa yang setelah dari Bintang tamu lah podcast, ya, bintang tamu mereka mengalami hal yang naas. Iya. Oh, kemudian abis itu ada lagi ya kan. Kebenaran aja ya sebenarnya. Kebetulan ya, tapi kan di dunia ini nggak ada yang kebetulan banget. Nah lo Cuma kan pertanyaannya adalah apa urusannya sama gua? Soalnya tuh orang naas sebelumnya ada di podcast lo. Iya, kan dia juga ada di podcast orang. Kedua, apa sih yang ditinggalin di tempat gua? Itu harusnya pertanyaannya. Apakah pesan? Apa sih? Apakah ya nggak tahu, tergantung orang Orang yang menonton video itu. Oh. Terus kemudian pertanyaannya adalah ada urusan apa? Gue pengen orang meninggal. Iya. Emang gue pesugihan babi ngepet apa gimana gitu loh. Kalau pasukan babi ngepet orangnya makin kaya dong. Iya, udah dicoba ya, tapi nggak jadi babi gue ya, jadi anjing. Guk gue. Tapi dengan adanya oke sekarang lo masih mau film lagi atau cuman mau berkecimpung di bidang Dia udah social host media sekarang. aja? Kayaknya semua Ya, udah. host Ya, kan udah. lebih enak gitu ya. Sebenarnya aku nggak ngelihat mana enak mana enggak sih, karena menurut aku segala hal itu ada enak ada enggaknya kan. Tinggal gimana nih cara kita ngejalanin kan supaya kita happy kan. Aku lebih ngelihat bagaimana gue pengen bertumbuh dengan pekerjaan gue. Itu satu ya. Nah kalau dari pekerjaan aku ngelihat, oke, gue tuh main film, gue tuh pebasket awalnya. Terus gue harus apalagi belajar. Oke. Model nggak ya? Model sedikit sebentar doang. Gue apalagi ya? Oke, gue model oke. Terus gue hosting, oke, gue belajar hosting. Oke, hosting tuh ternyata nggak gampang ya. Gue belajar, oke. Terus apalagi, gue content creator, gue bikin konten. Nah, aku lihat nih, yang kalau ditanya, Den, uangnya paling enak apa? Kalau sekarang bikin konten, Masa sih? paling enak Di kalau TV? udah jalan. Oke. Oh kalah bayaran di TV cuy. Iya, Lu kalau main-main sama konten kreator udah sukses, dibeli gaya lo. Kalau istilahnya dia udah jalan. Kalau belum jalan ya kita yang beli gaya dia. Iya. Ya kan?
Tapi aku bilang gini, it's not a matter about money. Money sesuatu yang kita perlu, tapi bisa menjadi suatu penghalang untuk kita bertumbuh. Oke, akhirnya aku mikir, aku nih mau jadi apa dalam pekerjaanku? Oh, aku pengen belajar banyak hal, karena aku pengen bisa push my limit sampai ke titik dimana aku juga nggak tahu ternyata aku bisa ya, gitu. So I have to aku harus punya learning process. Aku tetap jaga film. Learning by doing. Iya, aku tetap coba ini, aku coba itu. Nah, ada beberapa yang nggak cocok. Contoh, nyanyi. Oh, saya nggak bisa nyanyi. Saya udah coba olah vokal, seolah-olahnya saya vokal, tetap tidak akan sebagus mungkin siapa ya kalau kita Cakrakan, Afgan, orang-orang. Saya tidak punya bakat itu. Ada bakat yang kalau kita olah, kita kerja keras sampai bagaimanapun, tetap orang lain lebih bagus. Ada bakat yang kalau kita kerja keras, olah, kita bisa lebih bagus dari orang lain. Nah, itu tuh. Jadi tergantung kita ngelihat. Nah, tergantung kita gifted atau enggak kali gitu. Betul. Ya. Nah, aku lihat dengan kerja keras segala macem, nyanyi kayaknya tetap enggak. Nyanyi tetap enggak. Enggak. Hosting masih bisa, main film masih bisa, konten masih bisa, apalagi ya? Yang lain-lain masih bisa. Ngelawak aku enggak. Masa sih? Enggak. Lo lucu kali, Nek. Enggak. Tadi kita ngobrol ada lucu-lucunya Iya. kok. Kalau enggak kan lo lucu. kalau Enggak, saya bukan lucu, tolol lebih tepatnya. Ya kan lucu tolol. Jadi aku ngelihat ya, aku tuh nggak pengen jadi pelawak. Karena aku nggak punya. Tapi kalau aku lihat konten-konten kamu ada yang lawak-lawak Iya. kok. Ngelawak itu bukan karena pengen jadi pelawak atau kepengen orang itu pengen lihat aku pelawak, bukan. Aku bikin itu stres ya. pengen cari hiburan. Cari hiburan. Bikin konten lucu ah. Iya, tapi emang nomor satu begitu kita bikin konten lucu, kita harus ketawa dulu ya. Iya. Kalau orang lain ikut ketawa tuh bonus ya, Bonus, say. itu bonus. Yang penting kita ketawa dulu ya. Iya, aku dari situ aku bikin cari hiburan, lucu banget nih gitu. Baru kita ya posting. Karena ada beberapa yang aku ketawa, kayak kamu bikin yang pokoknya kamu kabur, kamu lari. Iya. Iya kan ada Kan tuh. hanya untuk menghibur diri, Iya, baru betul. kita posting, hibur orang, terus ya kebetulan kan akhirnya dipercaya sama produk, mereka mau pakai kita segala macam gitulah. Tapi kalau mamanya lo dapet tawaran nih, kan lo orangnya suka learning by doing. Kalau tiba-tiba dapet tawaran pelawak atau kayak oke, film tapi musikal mesti nyanyi gitu. Apa lo bakalan lakuin musikal juga? atau Musikal gue nyanyi gue nggak bisa, nggak bisa gue. Gue tawaran dikasih tapi gue akan bilang gue nggak bisa. Tapi kita mau coba Mas Den, ya siap-siap gagal lah. Pelawak Den, nggak bisa gue ngelawak. Tapi kita mau coba, siap-siap dibungkus ya. Iya. Ya acaranya. Kalau lu mau ya monggo lah, lu coba aja gitu. Nah aku tuh berangkat dari, jujur kalau ditanya, saya tuh berangkat dari nggak bisa. Saya main film nggak bisa, acting nggak bisa. Karena lo juga dari atlet kan, sesuatu yang berbeda. Kaku, atlet itu kaku. tapi 5 cm itu Box box office artinya kan Box office bukan karena acting saya bagus ya. Box office karena filmnya bagus. Ya. ya tapi kan artinya kan memenuhi unsur gitu menjadi film itu saling bagus. helping each semua other kan lah saling gitu. Betul. ini. Tapi di dunia film itu kan berbeda lagi. Dunia film, lu siapa? Lu punya exposure gede masuk dunia film, belum tentu lu diakui. Lu harus membuat sesuatu di sana. Apa kontribusi lu? Apa dedikasi lu? Apa you showingnya apa gitu. Kalau cuma datang main film, orang ganteng, cantik, punya exposure bisa main film. Terus waktu itu pendalaman karakternya gimana nih? Belajar sendiri. Saya nonton orang acting, saya nonton di film gitu. Saya belajar sendiri. Kasihan di rumah saya belajar sendiri. Saya ulang-ulang. Dan ada acting coach juga kan kalau reading. Kalau reading ya kalau untuk satu film gitu. Tapi kalau rata-rata untuk kita bisa berakting dengan lugas ya. Itu kayak harus masuk ke karakter seseorang gitu. kita harus dari diri kita sendiri. Oke. Nah setelah aku belajar secara teknis, ternyata makin bego waktu itu. Tuh kan, ini dia nggak ngelawak. Enggak, ini tapi jujur. lucu. Iya. Tapi Makin bego. Tapi lawakan itu berangkat dari satu kejujuran, tau gak sih? Kok gue makin bego, gue bilang ya. Apa yang salah? Stres juga tuh akhirnya. Bodoh teing lah, gue bilang. Yang penting mah dapat kerjaan gitu. Tapi gue orangnya nggak bisa. Gue tuh nggak bisa bikin orang kecewa. Gue tuh nggak bisa. Nggak mau ngebuat orang kecewa. Iya. Orang percaya sama gue ya. Gue nggak kasih bonus performance.
gerah hati gue. You percaya gue. Lu perfeksionis ya berarti ya? Perfeksionis ya. Sama ini, gue itu gue background gue banyak gak dipercaya orang. Karena fisik gue, karena karakter gue yang emosional segala macam. Gue suka kecewa, karena dari kecil gue ditolak. Gue suka ngerasa, kok dia lu percaya, gue kok gue gak percaya. Kok kayak gue banget sih Cita? Apa yang membuat lu lebih percaya dia? Gitu kan? Daripada gue gitu. Daripada gue. Akhirnya sedemikiannya gue ngerasa downnya sampai gue belajar dari orang itu. Supaya orang itu mau percaya gue sebagaimana dia percaya orang itu. Sebegitunya gue mau belajar gitu. Tapi ternyata itu gak membuahkan hasil juga saat itu. Sampai akhirnya gue masuk ke titik dimana gue mengalami Tuhan waktu itu. Adalah gue udah pernah cerita di YouTube orang, umur 33, I experience God waktu itu. Gue ada masalah berat buat gue pergi ke gunung, gue tidak mau balik lagi, gue mendaki Gunung Kerinci waktu itu. Gue mendaki gunung dengan stres dan segala macam, gue kehabisan air segala macam. Di situ gue experience Tuhan. Disitulah gue comeback dengan banyak sekali pencerahan. Sampai akhirnya gue bisa mengerti bahwa sebenarnya hidup yang baik itu seperti apa, bagaimana ngejalaninnya gitu loh. Tapi itu pun tidak menjamin kamu benar. Yang manusia bisa lakukan adalah berusaha untuk benar. Yang membenarkan nanti adalah Allahmu. Dan bagaimana engkau membutuhkan dan bergantung padanya. Nah itu gue jalanin akhirnya step by step. Selama 6 tahun gue berproses. Akhirnya gue ngerti bahwa ternyata sebenarnya hidup yang kenapa gue bisa kayak gini sekarang itu kejujuran gue akhirnya. Yang akhirnya gue jalani, gue step by step. Acting gue jadi bagus karena gue jujur akhirnya, sudah lah. Iya. Ya, semuanya yaudah, itu berangkat dari kejujuran soalnya. Iya. Seorang penulis novel yang laris pun hasil tulisannya harus berangkat dari kejujuran. Iya. Mami kan udah ngejalanin dunia entertain udah lama. Betul. Pasti udah ngerti lah arah dan omongan saya. Betul. Gitu loh. Bahwa akhirnya kita kan penuh dengan image, Iya. penuh dengan basa-basi, penuh dengan ini. Tapi in the end of the day, ada orang yang akhirnya jujur dan tulus, ada orang yang akhirnya terperangkap dengan image yang dia bangun. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau mamanya di luar keluar sana dari juga. situ. Nggak bisa, karena ketika dia keluar dari situ, ya habis dia, Iya. habis, Iya. gitu. Jadi Denny nih dia just be himself. Iya, just be himself. Iya. Iya Gue mau kan? nanya, lu juga orangnya emosian. Gue juga sebenarnya kayak juga emosian. Dia juga nih. emosian. Coba coli ya, Gila lo. mengurangi emosi. Udah tapi tetap Kadang-kadang itu mesti jambak nih dia nih kalau emosi. gue udah Solusi apa coba? gue udah begitu, tapi tetap emosi. Maunya ada yang temennya. itu nanti bikin penonton emosi ya. Jangan ya. Enggak, apa yang lo perbuat biar lo menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang lebih tone down gitu, nggak meledak-meledak. Sebenarnya Akhirnya apa yang ngebuat lo menjadi? Akhirnya. Mungkin Coba ada ya. tips buat gue atau mungkin buat penonton yang pamannya. emosian. Gue sharing aja experience gue. Tapi belum tentu bagus juga buat kalian ya. Sebenarnya gini, ketika kita berusaha untuk menjadi sesuatu, kita melupakan hakikat. Gimana ketika Kita berusaha menjadi sesuatu, kita melupakan hakikat. Oke. Bahayanya adalah kita terbawa dengan segala unsur ego dibandingkan sebenarnya apa sih yang baik buat kita. Hakikat itu apa sih yang baik buat kita. Contoh, kita pergi ke pasar, kita mau ngapain? Hakikatnya mau ngapain? Ada orang pergi ke pasar itu untuk belanja kebutuhan yang sebenarnya dia tidak perlu belanja. Ada orang pergi ke pasar untuk pamer ke tetangganya. Ada yang pergi ke pasar untuk ngegibah. Ada yang macem-macem. Nah, hakikatnya apa? Oke, saya mau pergi ke pasar untuk belanja buah untuk masak buat suami saya atau apa whatever. Itu kan baik. Nah, ketika kita ingin menjadi sesuatu atau ketika kita ingin mengubah hidup kita, ingat hakikatnya untuk apa? Untuk kebaikan kita di depan dong. Tapi kalau kita tidak lihat itunya, kita lebih ngelihat Saat ini. pujiannya. Ya, pujiannya saat ini. Apa yang orang lihat dari kita. Manusia Kehidupan yang gemerlap. apresiasi orang. Apresiasi. Kita kehilangan hakikat. Padahal sebenarnya itu pasti akan kita dapat. Itu just a bonus. Cuman antara hakikat dengan apa ego kita itu dia dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Kadang-kadang ambigu dia antara gue sebenarnya pengen apa sih gitu loh. Semua orang pengen punya image bagus, nggak ada.
accept that. Tapi gimana sih caranya kita memiliki image yang bagus tanpa kita harus membohongi hati kita sendiri? How we follow through, bagaimana kita ngejalaninnya? Oh, udah pasti ada pengorbanan, ada resiko. Mau nggak kita jalanin itu? Mau, yuk pelan-pelan yuk. Gitu, mulailah dari apa? Yuk jujur sama diri sendiri dulu, yuk. Dan ya, lu tuh dibilang ganteng, oke. Dibilang enggak, ya lumayan. Oke, lu ngelihat diri lu seganteng apa? Dulu sih gue ngelihat gue ganteng banget ya. Coba lu lihat orang di luar, iya, lebih ganteng gak menurut lu? Menurut gue sih jangan pakai ego. Oke, iya dia lebih ganteng sih dari gue. Oke, so kenapa lu harus merasa minder? Ya juga ya. Gue ngerasa gue pengen lebih ganteng dari dia. Sampai mana ganteng lo? Coba lu pergi ke klinik, lu pergi ke salon, lu mau seganteng apa? Gue mau lihat, puas nggak lo? Tidak akan puas sih, benar. Jadi akhirnya apa sih yang sebenarnya lu butuh? Oh, yang gue butuh hanya ya kelihatan bersih, kelihatan wangi. Hakikatnya lah ya. Iya. Kayak back to the essence. Esensi apa gitu kan? Jadi itu yang membuat lo jadi less emotional. Jadi kadang-kadang ya gue juga gitu sih ngerasa ketika itu nggak ekspektasi nggak terpenuhi, wah meledak ekennya. Iya, itu kan sebenarnya gini, kita hidup ini kan yang bikin Evan kita ngeliatin gue mulu yang bikin diri kita stres kan diri kita sendiri. Terlalu banyak keinginan, terlalu ingin dilihat orang seperti ini. Stres loh kita. Jadi gue nggak usah operasi hidung nek. Dia mau operasi Nanti, hidung, Wak. Nek. Lu ganti hidung lo sama hidung Pinocchio. Bisa maju mundur dia. Kalau ngibul panjang ya. Panjang, Wak. Iya. Gitu, kalau aku sih gitu kira-kira ya. Okay. Supaya kita ngejalanin hidup itu enak gitu. Mengalir seperti air ya. Itu sih yang aku begitu, pengalamannya begitu. Jadi gue sekarang tahu biar less emotional. Jadi emang harus hakikatnya bapaknya kayak ya udah kita di sini mau ngapain? Iya. What's the purpose of your living gitu kan? Dan enjoy your process gitu loh. Maksudnya jangan buru-buru atau jangan memilih suatu yang instan. Dikarenakan kita kepengen lebih baik dari orang lain dalam artian dengan apa? Dengan emosi kita gitu. Atau kita kepengen dilihat orang seperti ini, dilihat orang seperti itu. Itu kan capek. Iya. Tidak akan pernah kenyang diri kita sama pujian. Tidak akan pernah capek diri kita untuk bangkit daripada kesedihan. Karena memang kebutuhan yang paling mendasar setiap orang selain makannya puji. Betul. Ya. Tapi seberapa banyak? Nah, betul. Memuji diri sendiri, bangga dengan kekurangan kita. Apa itu kurang cukup buat kita? Sebenarnya itu cukup. Cuma kan dalam proses itu kita kan belajar. Oh iya, akhirnya ini kurang baik ya buat gua ya. Akhirnya ini kurang bagus ya buat gue ya. Oh akhirnya teman seperti ini kurang baik ya. Kamu bisa buat mikir gue. seperti ini waktu di proses 7 tahun itu apa baru belakangan ini? Iya di 7 tahun. 7 tahun itu kan, waktu di proses 7 tahun itu waktu itu masih belum terlalu banyak ini ya, belum digital platform. Belum ya. Belum Jadi waktu itu masih TV ya pilihan tontonannya ya. TV. Berarti lo banyak baca buku nggak sih? Dulu waktu gue kecil gue banyak baca buku waktu gue masih usia di bawah 10 tahun. Oh tapi yang pas 7 tahun. Kelihatan kalau dia doyan baca buku karena penuturannya atau Vokabulernya, diksinya. Semuanya ini pasti Ya, emang lumayan doyan baca. lah, lumayan. Terus di 7 tahun itu juga ada buku-buku bacaan yang mendampingi keresahan atau stresnya ya. Umur 7 tahun itu saya baca Chicken Soup, Sama dong. Financial Revolution, Iya. The Purpose Driven Life. Semua buku-buku berarti itu saya Hampir baca. sama berarti. Aku juga zaman kecil aku doyan baca buku-buku kayak positive thinking, depression, apa semua tuh baca. Mindset kan? Mindset. Gimana ya akhirnya dengan mungkin ya benar ya reading itu emang mengubah mindset kita. Wawasan banget itu. Betul. Jadi manusia itu yang perlu kita fokus itu mindset kita. Setelah mindset hati kita. Setelah hati kita ibadah kita. Ibadah kita ini seperti apa sih? Karena manusia itu kan ada fisik, ya, ada jiwa, ada ruh. Bagaimana kita memberi makan itu semua. Nah ini develop bagaimana kita ngejalanin hidup. Banyak sekali aku ngelihat orang-orang itu hidupnya kasihan. Dia keep inside banyak sekali kesedihan. Padahal sebenarnya hidup itu kan luar biasa freedom. Mereka nggak tahu gimana caranya melewati
apa yang terjadi sama diri dia. Padahal sebenarnya Tuhan ada di mana saja, siap untuk membantu kita. Connect with God-nya gimana? Apa sih yang harus gue percaya? Agama apa sih yang harus gue bela? Agama apa sih yang harus gue pegang? Confusing. Confusing create emotion. Emotion create conflict create killing each other. Akhirnya kita tidak happy. Dan akhirnya yang menang sebenarnya bukan masalah si agama A, agama B, agama C, keyakinan A, keyakinan B, pemikiran A, bukan. Yang menang si iblis. Ciman. Si iblis. Yang menang. Si iblis gitu loh. Makanya aku bilang dulu aku nggak setuju kata-kata ini bahwa manusia butuh Tuhan. Bukan untuk sekedar masuk surga dan neraka, tapi untuk menikmati kehidupan dengan hati yang gembira. Kalau dulu aku nggak setuju, karena aku berpikir gini. Dulu kamu nggak setuju. Nggak setuju. Artinya sekarang kamu? Aku setuju. Kenapa? Karena aku berpikir dulu gini, ngapain kita perlu Tuhan? Kalau sebenarnya Tuhan juga tidak bisa kita lihat. Tuhan juga membingungkan kalau kita dengar secara agama. Tuhan juga sebenarnya nggak tahu benar ada atau enggak. Toh kalau kita pinter, banyak baca buku, kita punya uang banyak, kita tahu bagaimana caranya melakukan itu semua sendiri. Tapi ada part di dalam diri kita yang tidak bisa disentuh dengan ilmu pengetahuan apapun kecuali Tuhan. Itu hati kita. Our spirits gitu ya saya. Enak. Disitulah the weakness, hal yang paling lemah kita. Serasa lagi NDC di hari Minggu ya. Iya. Ya, mari kita menyanyi Bapa kami. Mari kita angkat tangan, kita doakan semuanya. Gue masuk ke seni. Gue begini nih. Oke, dan terus sekarang gimana ya melihat situasi sekarang dunia digital gitu kan? Yang lo berkecimpung juga sih di sana. Walaupun dia berkecimpung di situ kan Pasti dia banyak juga pernah kompetitor. ngalamin waktu belumnya tuh. Sekarang gimana menyikapinya, melihat ini semua? Kadang-kadang kan mengganggu mental buat anak-anak muda gitu. Contohnya kayak gimana? Iya, dengan adanya haters, dengan adanya bad comments lah, negatif Gitu. comments, terus udah gitu. Kalau hoax. zaman dulu kan nggak ada tuh gitu, nggak bisa langsung. Gimana Kalau caranya ini. lo mengatasi itu semua? Kalau Apalagi sekarang kan gimana? lo ceritanya berjaya banget di Aduh, internet. jangan ngomong gitu lah. Aku menurut gua lebih dari itu. Enggak. Jujur. Jujur. Itu jujur loh. Jujur nggak Enggak, apa-apa. itu bukan jujur ya. Itu mau kena azab. Jadi Oh, ini jujur kacang hijau. Oh, itu Jujur, bubur. bubur ya, Bu, ya. Jadi apa ya kalau aku lihat ya sebenarnya dengan semua yang sekarang ada di sosmed, dengan adanya haters, kita ngomong adanya haters lah. Adanya ini, itu kan orang banyak kena mental issue ya. Iya. Jadi aku bilang sih sebenarnya itu adalah bentuk daripada bagaimana kita belajar dan menyikapi perkembangan zaman. Kalau segala sesuatu itu terlalu kita fanatikin, akhirnya kita rusak di situ. Sosmed, platform itu adalah suatu untuk mendistract diri kita dari kegiatan kita yang hektik. Tapi ketika itu akhirnya membuat kita terperangkap di sana dengan segala macam unsur yang ada di dalam, itu kan hakikatnya udah salah. Kayak orang canduan gitu ya. Iya, kita kan melihat sosmed itu apa sih kebutuhan kita di sana. Cari hiburan ada kan, oke nikmatilah hiburannya. Oke, ada yang pengen untuk berinteraksi, nikmatilah interaksi dengan resikonya. Oke, ketika itu sudah berlebihan dan gak bagus untuk jiwa lo, itu cuma handphone lo bisa buang. It's not important at all. Tapi kan kamu temperamen. Betul, ya lemparlah dengan emosi ya. Pernah nggak terjebak? Anjing. Gitu Iya ya. kan? Di lem biru ya. Kena orang. Gimana emosi. Apa? Emosi, temperamen. Temperamen. Emosi. Kamu kan temperamen. Iya. Menanggapi bad comment. Kamu menanggapi bad comment itu gimana kamu? Mengatur ini kamu, emosi kamu. Ya kita lihat lah, kadang-kadang orang ngasih komen walaupun itu bad itu masukan. Oh, kamu lihat, kamu cerna dulu. Iya. Ini Bang, ini itu masukan. podcast lu kayaknya udah nggak bagus deh gini gitu. Aku males deh nonton. Blok. Tunggu gue lihat dulu. Masa iya gue preview. Oh iya benar juga blog.
Habis ngasih masukan bener juga blok. tapi habis itu Habis itu gue perbaiki. habis itu ditampung advice-nya. Bagus ya. Gue gitu deh. Jangan buru-buru emosi. Lihat dulu, siapa tahu baik kan. Oh iya benar juga bang, itu lu jangan kata-kata kayak begitu, nggak bagus. Gue lihat, oh iya benar juga, blok. Kalau pemedian, oh Ertong juga gue ajak deh, gue ajak collab. Ajak collab, oh Ertong nih, follow ah. Ya udah deh, oke kalau gitu. Senang banget Den, udah bisa dihampiri di sini. Terima kasih dihampiri. Dihampiri. Anyong. Kita selalu datang ke acaranya dia, tapi di desa baru sekali ya. Iya. Ini 2 kali loh, Nek. Sebenarnya jujur gue tuh apalagi namanya bangga gue bisa datang ke sini karena gue I very respect Mami Debbie dan gue juga respect lah sama lo walaupun kita baru ketemu. Tapi tetap pointer gue adalah gue ini orang baru di entertain. Maupun orang ngelihat gue sebagaimana, I have to respect orang yang sudah dahulu. Senang sekali loh Karena, ada yang bisa berpikir seperti ini. Iya, karena itu penting. Banyak mungkin anak-anak sekarang yang ngelihat bahwa gue bisa konten, gue bisa terkenal segala macam. Dan gue menemukan beberapa orang yang menurut gue dia punya mindset atau attitude yang sangat tidak baik. When you don't respect ancestor lo atau orang yang lebih dulu dari lo, you don't have a value untuk bisa menjadi real true star. Karena respect itu yang develop manusia gitu, bukan masalah lu sekarang punya exposure atau enggak. Orang yang tidak punya respect kepada orang yang lebih dahulu daripada dia tidak akan pernah jadi sesuatu dalam bentuk yang kekal di dunia entertain. Dengerin ya yang salsa-salsa. Bener banget nih Denny. Ya Denny. Lu bisa dapat duitnya, bisa dapat terkenalnya, but people will forget you. Iya. Dan apalagi orang yang sombong-sombong diajak collab gitu susah banget ya. Tapi bener loh Denny nih Eke dari pertama Eke kontak dia udah kelihatan sikap respectnya itu udah kelihatan loh Den. Ya, respect. Appreciated loh. Saya yang terima kasih. Maksudnya kalau orang tahu siapa Mami Debbie dulu ya, sorry ya gue bicara tentang Mami Debbie dulu. Lu nggak akan bisa mengikuti langkahnya dia. Been through so many process dan dia udah berdedikasi sekali di dunia entertain. I have to show Jadi sedih loh, kan jadi Eke yang terharu. I have to respect you, gitu loh. I'm showing it, gitu loh. Karena kalau bukan saya, mau dari generasi gue yang mana yang bisa showing up, gitu loh. I have to wait them to showing up, nggak bisa. Gitu. Appreciate lu banget. Terima kasih And juga. thank you for coming to Delman. Terima kasih banget ya. Annyeonghaseyo. Terima kasih juga. Pokoknya kita doain Denny sukses terus, sehat terus. Sama-sama. Dan terima kasih juga kita udah dimenangin di kuisnya. Terus sama keluarga. Gue doakan TikTok lo banyak follower. Iya. Amin. Sukses terus ya Den. Sama-sama ya. Thank you. Annyeong. Thank you so much. Kamsahamnida. Jangan lupa untuk kompas, Komen, jangan subscribe, subscribe. jangan di like share. Iya lah. Ya, jadi jangan lupa. Big Coffee, terima Kita kasih. mau ngucapin Big Coffee juga terima kasih udah nyediain tempatnya endorse saya. Bye. Bye. Aku Debbie Sartian. Emansipasi. Denny Sumargo Sangeheo. Sangeheo. Salah ya? Sarangheyo. Delman Go. Debbie Dan Elman